Oke, adik-adik, di part ini kawan akan menjelaskan tentang player movement. Jadi, kita akan memprogram player bergerak dengan kontrol keyboard, lalu kita akan menambahkan conditional tidak boleh menembus maze ya. Jadi dengan sensing touching sprite. Jadi, kita mulai langsung saja. Oke, adik-adik, kita langsung ke karakter player, kita buat gerakannya dulu saja. Nah, langsung saja kita ke events. Jadi kondisinya apa yang pertama? Itu kita akan bergerak dengan kontrol keyboard. Seperti pakai yang when space key press. Jadi ketika tombol di keyboard ditekan, kodenya akan berjalan. Nah, di sini sebenarnya gerakan sederhananya itu kita bisa menggunakan langsung saja dari move ya. Misalnya untuk gerak atas, when space key press, space-nya ganti jadi up arrow. Lalu kita ke motion, ambil misalnya kita pakai yang move 10 steps. Nah, ini misalnya kita ke kanan. Up arrow. Kita ke kanan misalnya right arrow ya. Kita ganti, lalu ini sudah bisa bergerak ke kanan. Oke, kita bisa. Tapi dia ini gerakannya masih sederhana, kaku, dan kita perlu tentukan arahnya juga. Kayak gini. Nah, right arrow seperti ini ya. Kalau kita mau buat gerakan ke bawah, atas ya, lalu ke kiri, tinggal kita duplikat aja. Klik kanan, duplikat. Nah, ini kita ganti jadi apa misalnya? Left. Move-nya tetap 10, ini arahnya kita ubah direction-nya. Kalau 90 kan ke kanan. Jadi when up arrow key press, when space key press ini adalah events-nya ya, kondisinya. Ya, ketika kita tekan tombol kanan, dia akan berjalan kodenya. Nah, sini point in direction, kodenya untuk menentukan arah. 90 itu ke kanan. Lalu 10 steps ya, setiap pergerakannya ke kanan 10 langkah. Lalu when left arrow berarti ketika tombol panah kiri tekan, tombol kiri tekan di keyboard, arahnya kemana? Kalau kiri kita klik, nah ini masih 90, kita tinggal klik tahan, kita arahkan ke kiri. Lalu berapa langkah ke kiri? 10 steps. Ya, jadi sudah sesuai. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gerakan sederhananya. Berarti nanti tinggal kita duplikat ya untuk buat atas bawahnya. Oke. Nah, ini masih untuk gerakan sederhananya adik-adik. Kita perlu buat dia lebih smooth, lebih mulus gerakannya. Karena ini kalau kita lihat gerakannya masih lumayan kaku. Jadi ini tinggal kita buat yang lainnya juga ya. Kanan, kiri sudah. Atas, bawah yang perlu kita buat. Atas, kalau atas arahnya kemana? Ke atas juga. Point direction-nya angkanya 0. Kalau ke bawah, down arrow. Point direction-nya kita buat ke arah bawah. 180. Ini masih tembus, sudah bisa bergerak atas bawah juga tapi ya, tapi dia masih kaku kayak tek 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 gitu gerakannya. 10 step aja, tidak yang smooth kayak gini. Dia kayak tek 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 tek, bukan yang smooth kayak gini jalannya. Nah, untuk membuat kode seperti itu, kita perlu ambil lagi sebuah kode sama nanti agar tidak tembus maze-nya. Karena nanti tinggal kita duplikat aja, ini bisa kita hapus tidak apa-apa. Klik tahan, kita hapus ke kiri, kita fokus ke satu dulu karena nanti tinggal duplikat juga, ada fitur duplikat copy paste ya, seperti yang sudah dilihat di layar kawan tadi. Tinggal klik kanan, pilih duplikat gitu. Langsung saja adik-adik, kita perlu kode ini, kita lepas dulu. Kita perlu kode dari repeat until. Kontrol, ambil repeat until yang ini, kita masukin. Ini kita masukin ke dalam. Dengan seperti ini kodenya sudah smooth, tapi dia jalan terus, belum ada berhenti-berhentinya. Kita stop, biar dia berhenti. Jadi dia bergerak cuma pas kita tekan tombolnya aja. Ini dia bergerak, kita tekan tombol, dia bergerak terus-menerus. Jadi perlu ada kode lagi di matanya repeat until. Jadi bergerak ketika ditekan tombolnya saja. Kalau dilepas tidak bergerak. Kita ke operator adik-adik, ambil yang not. Repeat until not, jadi mengulang sampai terbuka. Lalu kita ke sensing, ambil yang key space press. Klik tahan, masukin ini pojok kirinya ya. Pojok kirinya pelan-pelan dimasukin. Menyala lepas. Seperti itu. Kalau di sini right arrow, sininya juga harus right arrow. Nah, dengan seperti ini dia pergerakannya lebih smooth, lebih halus ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu satu lagi adik-adik, di sini masih 10 ya, agak cepat. Kita buat 5 aja atau 6. Nah, kawan 6 aja. Jadi kode bergerak ke kanan dengan smooth, halus, sudah jadi. Seperti itu.
Lalu ada lagi yang perlu kita tambahkan agar tidak tembusnya ya. Nah, gimana sih caranya agar tidak tembus maze? Jadi itu kodenya langsung saja kita susun lagi. Kita ambil dari control, ambil yang if that. Klik tahan, kita taruh di luar dulu saja, atau boleh langsung masukin ke bawahnya move 6 steps ya, tapi tetap dalam repeat until. Lalu agar tidak tembus maze berarti ketika karakternya ini atau playernya menyentuh maze labirin ya, kita ke sensing, ambil touching maze, touching mouse pointer. Jadi if then itu adalah kemungkinan ya. Jadi kodenya bisa berjalan, bisa terjadi, bisa tidak. Karena didasarkan pada if atau jika. Jika titik-titik maka titik-titik seperti itu. Kalau jikanya tidak terpenuhi maka kodenya tidak akan berjalan. Di sini di player, jika playernya menyentuh apa? Playernya menyentuh maze. Apa yang terjadi? Jadi harus kita tambahkan atau kita buat dia tidak ada pergerakan. Ya, berarti kita ke motion, ambil move 10 steps. Nah, biar tidak ada pergerakan, kita buat di sini jadi bukan 10, tapi minus 6. Nah, jadi sama. Kalau kita tekan right arrow, dia bergerak 6 langkah, tapi jika menyentuh maze, minus 6, berarti berkurang. Jadi 0 ya, 6 kurang minus 6. 6 kurang 6, jadi 0. Lalu kita play, kita coba. Nah, dia sudah tidak ada gerakan jika menyentuh maze. Seperti itu. Sekarang tinggal kita buat untuk gerakan kiri, bawah, atas. Nah, tinggal duplicate saja. Tinggal klik kanan, duplicate. Nah, buat gerakan kirinya, left arrow tinggal diganti ya. Right arrow-nya ganti jadi left. Arahnya juga. Ini buat jadi ke kiri. Nah, tinggal duplicate lagi. Kita buat gerakan atas bawah. Ini ganti jadi atas. Ya. Ganti jadi atas, ini juga yang perlu kita ubah. Oke, jadi point direction arahnya, tinggal klik aja, tentukan arahnya. Ke atas mana, bawah mana, kiri bawah mana, kanan mana. Tinggal buat yang bawah. Kalau bawah, up arrow-nya kita ganti jadi pada sini down arrow. Arahnya juga diklik. Nah, seperti ini. Ada fitur clean up blocks, tinggal klik kanan, pilih clean up blocks, kodenya rapi dari atas ke bawah. Lalu bisa kita coba. Kita bisa bergerak ke atas bawah ya. Nah, tapi dia tidak tembus maze-nya. Oke, jadi kita harus lewat maze-nya saja. Kita bisa bergerak ke atas bawah dengan lancar. Seperti itu. Begitu saja untuk part ini. Kawan rasa cukup. Sampai jumpa di part berikutnya.